Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like, komentar, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam Jumat Kliwon di alun-alun Kabupaten Batang selalu dipadati warga. Acara pasar rakyat yang dikenal dengan nama Kliwonan ini adalah perayaan unik, tempat berbagai hiburan dan dagangan baik makanan ataupun hiburan anak-anak bercampur menjadi satu. Malam itu, sekelompok sales dari sebuah perusahaan kredit elektronik di Kota Pekalongan tengah sibuk melakukan demo produk. Namun, siapa sangka, di tengah keramaian itu, mereka akan menghadapi pengalaman yang menghantui mereka seumur hidup. Sebelum kita lanjutkan kisahnya buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar, kami akan membuatkan kisahnya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2000-an, dan merupakan kisah nyata yang kami alami. Malam itu, angin dingin bertiup lembut membawa aroma jagung bakar dan kacang rebus. Di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang datang berbondong-bondong, stand elektronik milik perusahaan kredit, Imulia Elektronik, berdiri megah dengan lampu-lampu terang yang menarik perhatian. Mereka memutar lagu yang sedang populer di tahun 2000-an, menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung. Ditambah beberapa sales-sales cantik dengan berbalut baju ketat dan rok pendek berwarna kuning berpadu dengan warna merah, mereka menjaga stand dan melayani pengunjung dengan senyum ramah. Yang tak kalah menarik, semua barang yang ditawarkan bisa dibawa pulang hanya dengan membayar uang muka dan administrasi saja. Listiana, seorang SPG cantik berusia 24 tahun dengan tubuh tinggi semampai dan rambut panjang yang tergerai rapi, sibuk memamerkan sebuah televisi layar datar 42 inci kepada kerumunan. Senyumnya yang manis dan tutur katanya yang ramah membuatnya selalu berhasil menarik perhatian banyak orang. Bersama dua rekan salesnya, Joko dan Bima, Listiana tampak sibuk melayani calon pelanggan. "Malam ini ramai sekali ya," ucap Bima kepada Listiana. Listiana menjawab dengan anggukan kepalanya. "Tapi malam ini sangat dingin tidak seperti biasanya," ucap Listiana kepada kedua rekannya. Ia timpal Joko, sambil merapatkan jaketnya. Di antara kerumunan, seorang wanita muda bersama anak kecil mendekat. Wanita itu mengenakan kebaya biru tua dengan selendang batik yang melilit tubuhnya. Anak kecil di sebelahnya tampak berusia sekitar 5 tahun, menggenggam tangan ibunya erat-erat sambil sesekali menyembunyikan wajahnya di balik kain kebaya. Tiba-tiba saja aroma bunga melati menyebar di area stand elektronik itu, membuat bulu kuduk meremang. "Ayo, Bu. Kalau beli sekarang, cicilannya ringan. Kami juga ada promo untuk pembelian televisi sekaligus kulkas," ujar Listiana dengan senyum ramah. Ada aura aneh saat dia bertatapan dengan wanita muda itu. Bulu kuduknya meremang dan hawa dingin tiba-tiba berhembus tanpa diketahui dari mana asalnya. Padahal biasanya alun-alun Batang selalu terasa panas meski malam hari, karena letaknya yang berada di Jalan Pantura, Jawa Tengah. Wanita itu mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Saya mau pesan televisi dan kulkas. Tapi, saya belum bawa semua syaratnya. Boleh saya lengkapi besok?" tanya wanita itu. "Boleh, Bu," jawab Listiana. "Biar saya catat dulu datanya. KTP-nya boleh saya lihat sebentar?" Wanita itu menyerahkan KTP dengan tangan yang dingin. Listiana mencatat nama pelanggan itu. Murni Astuti. Ia juga menulis alamat yang tertera di KTP, sebuah desa kecil di sebelah utara Kabupaten Batang. "Besok pagi, saya akan datang ke rumah, ya, Bu. Jangan lupa siapkan kartu keluarga dan dokumen lainnya," kata Listiana sambil mengembalikan KTP itu. Setelah memilih dan memastikan barang yang dia inginkan, wanita itu tersenyum samar, menggenggam tangan anaknya, lalu berjalan menjauh. Ketika wanita itu berlalu, aroma bunga melati yang sangat menyengat tiba-tiba menghilang, hawa dingin berganti dengan hawa panas khas Pantura. Joko mengipas tubuhnya dengan kertas brosur yang dia pegang lalu melepas jaketnya. "Kenapa sekarang panas ya?" ucap Joko kepada Bima. Keesokan paginya, Listiana dan Bima pergi menuju alamat yang tertera di KTP Murni. Desa yang dituju terletak sekitar 30 menit dari pusat Kabupaten Batang. Jalan menuju desa itu semakin lama semakin sempit, dikelilingi oleh sawah dan pepohonan tinggi yang rindang. "Listi, yakin ini alamatnya? Kok jalannya semakin sepi?" tanya Bima, sambil mengemudikan motor. "Ya, sesuai alamat di KTP. Lagi pula, jarak segini masih wajar kalau di desa," jawab Listiana sambil memperhatikan peta di ponselnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu tampak sepi, namun pintu depannya terbuka lebar. Listiana dan Bima memarkir motor mereka dan berjalan ke arah pintu. Listiana mengetuk pintu dengan pelan. "Permisi, Bu Murni?" tanya Listiana.
"Saya Listiana dari Mulia Elektronik," ucapnya memperkenalkan diri. Seorang pria parubaya keluar dari dalam rumah. Wajahnya penuh kerut, dengan mata yang memancarkan kelelahan. "Ada apa, Mbak?" tanya pria itu dengan suara datar. "Saya mau bertemu dengan Ibu Murni. Kemarin malam, beliau pesan televisi dan kulkas di acara Kliwonan," jelas Listiana sambil menunjukkan catatan pesanan. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Ia menatap Listiana dengan ekspresi tak percaya. "Murni istri saya?" tanya pria itu dengan raut muka bingung. "Iya, Pak." "Benar?" jawab Listiana sedikit bingung. Pria itu terdiam sejenak, lalu memanggil seorang wanita dari dalam rumah. "Bu, sini sebentar." Wanita yang dipanggil keluar, tampak lebih muda dari pria itu. Wajahnya penuh duka. "Ada apa, Pak?" tanya wanita itu. "Anak-anak ini bilang Murni pesan barang dari mereka." "Gimana ini?" jelas pria itu. Wanita itu tertegun, lalu menatap Listiana dan Bima dengan tajam. "Mbak, Murni itu sudah meninggal 2 bulan lalu. Dia meninggal waktu melahirkan anak keduanya," jelas wanita yang ternyata sepupu Murni. Darah Listiana seperti berhenti mengalir. "Tapi, saya bertemu dengan beliau tadi malam, di Kliwonan. Beliau bahkan membawa anak kecil, mungkin anak pertamanya." Wanita itu mulai terisak. "Anaknya juga sudah meninggal, Mbak. Mereka berdua dimakamkan di sini. Kalau nggak percaya, ikut saya," ucap wanita itu dengan nada emosional. Listiana dan Bima mengikuti wanita itu menuju area pemakaman kecil di belakang rumah. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka meski matahari bersinar terang. Di depan sebuah nisan sederhana, wanita itu berhenti dan menunjuk. "Inilah kuburan Murni dan anaknya," katanya dengan suara bergetar. Listiana melangkah mendekat. Nisan itu bertuliskan nama Murni Astuti dan tanggal kematian yang terpaut 2 bulan dari malam sebelumnya. Lutut Listiana lemas, dan ia nyaris jatuh jika Bima tidak memeganginya. "Ini nggak mungkin," gumam Listiana dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat berkata lebih jauh, suara tangisan anak kecil terdengar samar dari balik pepohonan di dekat pemakaman. Mereka bertiga menoleh bersamaan, tetapi tidak melihat apapun. "Sudah, cepat kalian pergi dari sini," bentak pria parubaya tadi. Tanpa berpikir panjang, Listiana dan Bima segera kembali ke motor mereka dan meninggalkan rumah itu dengan tubuh gemetar. Sesampainya di kantor, Listiana tidak bisa tenang. Malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa kembali KTP yang diberikan Murni. Namun, saat ia membuka laci tempat ia menyimpan KTP itu, ia hanya menemukan secari kertas kusam bertuliskan, "Terima kasih sudah membantu kami." Listiana tertegun. KTP itu telah hilang tanpa jejak. Sejak malam itu, Listiana sering bermimpi tentang wanita berkebaya biru tua yang berdiri di depan stand mereka di Kliwonan, sambil memeluk anak kecil. Dalam mimpinya, wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang. Listiana dan Bima akhirnya berhenti dari pekerjaan mereka sebagai sales. Kliwonan di Batang tetap ramai seperti biasa, tetapi mereka berdua tidak pernah lagi menginjakkan kaki di sana. Konon kabarnya pengunjung Kliwonan tidak semuanya manusia biasa, ada juga mereka yang berasal dari makhluk halus. Hingga kini, Listiana masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ia temui malam itu. Apakah benar Murni ingin memesan barang, ataukah itu hanya pesan terakhir dari arwah yang tak tenang, tanya Listiana dalam hati. Menurut cerita di alun-alun Batang, saat malam Kliwonan, beberapa pedagang mengaku kadang melihat wanita muda dan anak kecil berjalan-jalan di antara keramaian. Wajah mereka selalu samar, dan mereka selalu menghilang sebelum subuh. Mungkin mereka masih mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.